Selamat pagi Sobat Sehat. Di sini saya akan memberikan penyuluhan atau promosi kesehatan, yaitu tentang permasalahan pada organ dalam kita, yaitu paru-paru. Di sini saya akan mengangkat kasus TBC atau yang disebut dengan TB paru. Nah, TBC atau TB paru ini tentunya menjadi hal yang tidak asing lagi, penyakit yang tidak asing lagi kita dengar dalam kalangan masyarakat. Nah, untuk itu tentunya kita harus mengerti apa sih definisi dari TBC atau TB paru itu. Nah, jadi TBC itu merupakan suatu penyakit yang menginfeksi paru-paru kita dikarenakan adanya kuman atau bakteri tuberkulosis. TBC ini merupakan penyakit yang masih mendunia atau yang masih menjadi penyakit permasalahan global di Indonesia. Bayangkan saja nih Sobat Sehat, TBC ini penyakit peringkat 3 di dunia yaitu Indonesia setelah Cina dan India dengan kasus 824.000 orang yang mengidap TBC ini per tahun. Yang lebih parahnya 93.000 dikatakan meninggal loh Sobat Sehat karena mengalami penyakit TBC ini. Bagaimana sih cara penularan TBC atau TB paru itu? TBC itu ditularkan melalui droplet yang terinfeksi di udara. Jadi pada awalnya ketika penderita aktif TBC atau TB paru bersin atau batuk di sembarangan tempat dengan tidak memakai tisu atau tidak memakai masker, jadi ikutlah kuman atau bakteri TB tersebut keluar dari mulut si penderita, sehingga lendir pun ikut keluar yang berisi bakteri tuberkulosis tersebut akan ikut keluar dan menginfeksi di udara, maka orang lain akan menghirup bakteri TB tersebut. Jadi nih Sobat Sehat, ada baiknya kita saat bersin ataupun batuk, pakailah etika bersin dan batuk dengan baik dan benar. Misalnya pada saat kita batuk, ada baiknya kita menggunakan tisu dengan menutup mulut kita ketika bersin atau batuk. Atau dengan cara yang kedua, kita memakai lengan baju kita ketika bersin atau batuk, contoh seperti ini. Agar kita tidak menularkan virus pada orang-orang sehat atau orang-orang yang belum atau tidak terinfeksi kuman TB atau kuman yang lain. Bagaimana tanda dan gejala TBC itu? Tanda dan gejala TBC atau TB paru yang pertama, kita mengalami batuk yang cukup berkepanjangan, yaitu 3 minggu atau bahkan lebih dari 3 minggu. Semua jenis batuk, yaitu batuk kering, batuk berdahak, bahkan batuk berdarah. Yang kedua, kita mengalami demam, bahkan meriang, tetapi suhunya tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, kita mengalami sesak pada saat menghirup atau sesak secara tiba-tiba pada saat kita bernafas, nyeri pada dada. Yang keempat, yaitu kita mengalami keringat di malam hari. Berkeringat di malam hari itu kita tidak melakukan aktivitas apa-apa nih Sobat, tetapi kita mengalami keringat. Kita tidak dalam sedang kelelahan atau tidak dalam kecapean, tetapi berkeringat aja seperti itu di malam hari. Yang kelima, kita mengalami penurunan nafsu makan yang biasanya kita lahap makan, tetapi pada saat kita dicurigai TBC, kita akan mengalami penurunan nafsu makan yang aturannya kita 3 kali dalam sehari atau lebih. Kita mengalami penurunan nafsu makan menjadi 2 kali atau bahkan sekali sehari. Yang kelima, penurunan berat badan. Kenapa kita mengalami penurunan berat badan? Karena tadi itu kita tidak nafsu makan, maka dari itu kita mengalami penurunan berat badan. Yang ketujuh, kita gampang sekali nih kelelahan. Padahal kita hanya mengerjakan sedikit aja, contohnya ini pekerjaan rumah, tetapi sudah gampang lelah, sudah gampang letih, lemas gitu kan. Nah, jadi ketika kita mengalami tanda dan gejala seperti yang saya sebutkan tadi, ada baiknya kita pergi ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang terdekat
untuk memeriksa lanjutan kesehatan atau masalah kesehatan kita agar kita dapat mengantisipasi atau bahkan mengobati apabila kita sudah terjangkit. Nah, jadi untuk kita sobat sehat, jangan malas untuk memeriksakan kesehatan apabila kita sudah mengalami atau mencurigai tanda dan gejala yang terjadi pada kita. Cara mencegah TBC atau TB paru ini, kita harus lebih memperhatikan dan lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, kita harus menjaga suhu lingkungan sekitar kita, harus menjaga pencahayaan dan menjaga kelembapan lingkungan sekitar kita. Karena apa? Ketika lingkungan kita tidak bersih dan lembab, disitulah kuman atau bakteri akan bertahan lama hidup dan berkembang biak. Maka dari itu kita harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Yang pertama, kita harus rajin membuka jendela agar pencahayaannya tercukupi, agar sinar ultraviolet masuk ke dalam lingkungan atau masuk ke dalam rumah kita, yang dimana sinar ultraviolet ini akan membunuh perkembangbiakan kuman atau bakteri TB. Yang kedua, kita harus menjaga kelembapan. Jangan sampai di rumah atau di lingkungan sekitar kita itu terlalu lembab. Karena kuman TB atau kuman yang lain atau bakteri yang lain sangat senang di lingkungan yang lembab-lembab. Rajinlah untuk menjemur tilam, menjemur tempat tidur, menjemur handuk yang basah, menjemur kain-kain yang basah di luar rumah. Yang ketiga, kita harus peduli dengan pola nutrisi gizi seimbang, yaitu kita harus rajin makan sayur-sayuran, minum susu, buah-buahan, dan kita harus rajin berolahraga. Kenapa demikian? Karena agar daya tahan tubuh kita itu kuat sehingga kita tidak mudah terpapar atau tidak mudah terinfeksi dengan bakteri tuberkulosis atau bakteri-bakteri yang lain nih sobat. Yang ketiga, rajinlah memakai masker di tempat keramaian atau kita melakukan etika bersin dan etika batuk dengan baik dan benar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi yang di sebelum-sebelumnya. Nah, jadi untuk pengobatan TB paru ini sendiri, kita harus pergi memeriksakan diri kita ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke puskesmas terdekat. Nanti di sana kita akan berkonsultasi kepada dokter paru, dan biasanya dokter paru akan melakukan pengobatan rutin selama 6-9 bulan tidak putus. Nah, bagi yang sudah mencurigai dirinya mengalami tanda dan gejala seperti yang disebutkan tadi, segeralah ya sobat, kita periksakan kesehatan kita untuk mengetahui bagaimana masalah kesehatan kita lebih lanjut dan dapat diantisipasi masalah kesehatan kita jika kita sudah terjangkit TBC atau TB paru agar tidak mengalami resiko yang lebih berat lagi. Salam sehat sobat, tetap menjaga lingkungan, tetap menjaga pola asupan nutrisi, pola aktivitas kita agar kita terhindar dari kuman atau bakteri tuberkulosis. Salam sehat.